وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala hadha asyhara syahr Ramadan syahran mubarakan wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim imamina wa qa'idina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara min ummatihi ala nahjihi ila yaumiddin. Dan tentu khususnya rekan-rekan yang sedang berada di Jepang ya. Mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan kita kesehatan, keimanan dan keberkahan di dalam hidup ini. Sesuatu yang seringkali saya sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di bumi manapun, ittahadat arwahuna qabla an tartahida ajsaduna. Ruh-ruh kita ini dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ketimbang bersatunya jasad-jasad kita. Mas Ridwan, saya kira cukup lama kita tidak bersua secara fisik ya. Tetapi saya sangat yakin akhi bahwa ruhi wa ruhukum muttahidatun. Jadi ruh saya dan ruh antum semua itu bersatu padu di dalam keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-arwah junudun mujannada. Ma ta'arafa minha atalab wa ma tanakara minha ikhtalab. Ruh-ruh yang saling mengenal, saling bertaaruf satu sama lain, itu akan senantiasa dipertautkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa disenyawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ruh dan qalbu yang ya'rifu ma'rufan wa yunkiru munkaran. Qalbu atau jiwa yang mengenal apa yang ma'ruf, juga mengingkari apa yang mungkar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bukan qalbu yang terbalik, bukan ruh yang terbalik seperti panci yang hitam. Al-quz mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari suasana ruh yang tidak lagi mengerti mana yang ma'ruf dan tidak sanggup lagi mengingkari mana yang mungkar. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari kehidupan yang mengalami keterjungkir balikan di dalam perspektif dan paradigma kehidupan. Karena ini dinamika akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, saya bergembira sekali bahwa pada tema kali ini rekan-rekan di Jepang mengangkat satu persoalan yang memang
rela tidak rela, mau tidak mau, kita tidak lagi memiliki pilihan, kecuali bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Qadar misalnya, tanazzalul malaikatu warruh. Jadi pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar, para malaikat silih berganti turun secara kontinus dari langit ke planet bumi ini. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu beliau didatangi oleh malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Sehingga di antara para ulama juga mengingatkan kepada kita, mengapa Lailatul Qadar itu terjadi sepanjang masa. Tidak hanya peristiwa sesaat yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara makna yang mendalam adalah agar kita umat Islam itu senantiasa merasakan bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 14 abad yang lalu itu juga wahyu yang diturunkan kepada kita hari ini. Jibril alaihissalam yang datang pada Lailatul Qadar ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengajarkan Al-Quran kepada beliau, juga Jibril alaihissalam yang hari ini juga bersama dengan kita. Ini hikmah yang sangat luar biasa, agar umat ini tidak jauh dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian hadir seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya sahabat sekalian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun jasad beliau sudah terkubur lebih 14 abad yang lalu, tetapi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Harus ada semacam perasaan rohani, spiritual, bahwa kita senantiasa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak dengan jasad beliau, tetapi kita membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengekalkan kebersamaan kita dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran, ataupun wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmah yang sangat luar biasa, rekan-rekan sekalian. Kalau boleh kita katakan, selain bahwa secara kolosal kita melakukan siam, karena memang siam difardukan oleh Allah untuk dilakukan sebulan penuh pada syahr Ramadan. Tetapi ada sesuatu pesan yang lebih daripada sekedar siam kita, yaitu ketika Allah menyatakan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sehingga para ulama menyatakan syahr Ramadan adalah syahrul Qur'an. Saya mengedepankan penjelasan tentang Ramadan sebagai syahrul Quran
kita akan menjadikan Ramadan ini sebagai majalisul Quran. Kita hidupkan Ramadan ini dengan majelis-majelis Al-Quran. Meskipun sahabat sekalian, kita lakukan secara online. Tetapi saya sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa pelaksanaan acara semacam ini secara online itu tidak akan mengurangi apapun karunia dan keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian yang saya muliakan, mengapa hal ini penting untuk kita ingat? Kita hidup di era postmodern. Ciri di antara ciri era postmo ini adalah ketika manusia mengalami kehilangan paradigma di dalam hidupnya. Kebenaran-kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu itu tidak lagi dipegang sebagai sesuatu yang bersifat vertikal oleh manusia. Bahkan juga dinyatakan bukan sesuatu yang sakral. Sehingga di dalam kehidupan manusia modern saat ini atau postmodern saat ini, ajakan sakralitas di dalam kehidupannya. Karena segala sesuatu itu dipandang sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Tidak ada suatu unsur rohaniah di dalam kehidupan manusia. Sehingga pandangan orang saat ini adalah seperti yang diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Jadi ada satu pandangan nihilisme. Kehidupan kami hanyalah kehidupan di dunia. Dan kami tidak akan dibangkitkan. Jadi tidak ada suatu kesadaran yang bersifat eskatologis. Tidak ada suatu kesadaran yang bersifat ukhrawi. In hiya illa hayatuna dunya, itu maknanya, kalau dalam bahasa akademik, ya sekularisme. Kehidupan di sini dan saat ini. Pandangan postmodern tidak memberikan ruang bagi manusia untuk menembus batas-batas yang materialistik ini. Jadi para sahabat sekalian yang saya muliakan, di dalam surat Ar-Rum juga Allah mengingatkan kita, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Manusia saat ini hanya terjebak pada hal-hal yang bersifat artifisial di dalam kehidupan. Hal-hal yang bersifat zahir, ya'lamuna zahiran. Hal-hal yang tampak, hal-hal yang permukaan saja. Minal hayatid dunya, dari kehidupan dunia ini. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Dan mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai tentang kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Al-Imam Ibnu Ashur rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dan para mufassir yang lain memberikan satu pengertian bahwa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dengan pandangannya yang sangat pendek itu tidak bisa menembus batas materi yang dia tatap, yang dia rasakan, yang dia observasi, yang dia lihat. Padahal kehidupan yang hakiki bukan kehidupan di dunia. Ada kehidupan yang jauh melampaui batas waktu dan ruang. Tapi manusia umumnya, kata Al-Quran, menurut Al-Imam Ibnu Ashur, itu tidak sampai pada menembus batas ruang, dimensi ruang dan waktu itu. Padahal itulah kehidupan yang paling hakiki. Nah, jadi
Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, bukan berarti dunia itu kita lepas, kata beliau, tidak. Saya kira para sahabat adalah orang-orang luar biasa. Dari sisi fisik mereka para perwira yang gagah, yang tampan. Dari sisi kekayaan mereka saya kira adalah orang-orang yang sangat diperhitungkan di dunia bisnis, perniagaan. Jangan lagi bertanya tentang hal-hal yang bersifat spiritual atau rohani. Tapi sangat indah kehidupan mereka. Jadi ketika suatu saat misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu selonjoran bahasa kita di atas pelepah kurma, dan seketika datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau menatap di punggung Rasulullah yang ada bekas rajutan tikar, bahasa kita, yang terbuat dari rajutan daun pohon kurma itu. Dan pada saat itu spontan Umar bin Khattab menyatakan, ya Rasulullah, wallahi saya tidak rela ya Rasulullah. Bagaimana mungkin? Ya. Orang-orang para pemimpin Persia dan Romawi, mereka hidup di istana yang megah, berjalan di atas permadani yang begitu indah. Sementara engkau, Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling mulia di alam semesta ini, tidur di atas tikar yang terbuat dari rajutan daun pohon kurma, membekas di punggungmu. Aku tidak rela, wahai Rasulullah. Rasulullah tersenyum saja dan menyatakan, wahai Umar, tidakkah engkau merelakan dunia mereka raih sedemikian rupa, dan Allah siapkan sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada itu di akhirat untuk kita. Ini yang saya sampaikan adalah pandangan yang saat ini sudah demikian ditinggalkan oleh umat manusia di era postmodern sekarang ini. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, wajarlah kemudian jika di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 30, ketika beliau tanda petik agak menyampaikan keluh kesahnya di hadapan Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ketika membaca ayat ini beliau menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan curhatannya di hadapan Allah, ya Rabb, sungguh kaumku yang engkau utus aku kepada mereka agar aku menyuruh mereka kepada tauhid, agar mereka mentauhidkanmu. Mereka jadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan begitu saja. Jadi pada masa itu begitu antusiasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu, bahkan antusiasme Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga digambarkan sedemikian rupa sampai-sampai fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadits. Jadi sampai Nabi itu begitu berat melihat kaumnya yang begitu kalau dalam Al-Qur'an a'rada an zikri, mereka berpaling.
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Berpaling daripada Al-Qur'an itu. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wa qala ar-rasul munadiyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Allah Subhanahu wa taala wa syakiyan lahu. Beliau curhat kepada Allah. I'rada qaumihi amma ja'a bihi. Ya, curhat kepada Allah tentang sikap kaumnya yang membangkang daripada Al-Qur'an. Muta'assifan ala dzalika minhum. Rasulullah sangat menyayangkan sikap pembangkangan tersebut. Ya Rabbi inna qaumi alladzi arsaltani li hidayatihim wa tablighihim. Yang kau utus aku kepada mereka ya Allah agar aku menyampaikan hidayahmu kepada mereka, agar aku sampaikan semua ayat-ayatmu kepada mereka. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Apa artinya? A'radu anhu. Mereka berpaling dari Al-Qur'an. Wa hajaruh. Dan mereka meninggalkan Al-Qur'an. Wa tarakuhu. Ya mereka abaikan begitu saja. Ma'annal wajib alaihim al-inqiyad li hukmi. Padahal seharusnya sikap mereka terhadap Al-Qur'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-inqiyad, patuh dan tunduk li hukmi, terhadap hukum-hukum Al-Qur'an, wal iqbal ala ahkamihi, dan segera ya, merujuk kepada Al-Qur'an. Segera berpegang teguh dengan hukum-hukum Al-Quran wal masyu khalfah. Dan kalau kita berjalan dalam kehidupan ini, kita harus rela menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, pemandu kita, dan kita menjalani hidup kita di belakang Al-Quran. Al-Quran sebagai panji kita. Ini dikatakan sahabat sekalian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. 14 abad yang lalu. Anda dan kita semua bisa membayangkan. Ya. Jadi betapa beratnya perasaan dan beban mental yang ditanggung oleh Rasulullah SAW. Itu ketika para sahabat yang mulia masih hidup. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana umat ini dan kita, apalagi manusia, memperlakukan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, di dalam surat Fussilat ayat 26, ya, upaya untuk menjauhkan kita dari Al-Quran digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Wa qala alladzina kafaru, ya, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Anda tahu bagaimana siasat orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an. Kata mereka, jangan kalian dengarkan Al-Qur'an ini. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, upaya untuk mendramatisasi seolah-olah umat Islam yang dekat dengan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang menjadi momok. Itu ternyata bukan hanya di zaman kita ini terjadi. Yang mengatakan bahwa orang-orang yang tampan, hafal Al-Quran, kemudian potensial menjadi radikal, itu bukan narasi baru. Sejak surat Fussilat turun 14 abad lebih yang lalu, Allah sudah memberitakan bagaimana karakter orang-orang kafir. Mereka selalu mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ini menarik, ya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, mengapa orang-orang kafir terdahulu itu memberikan suatu himbauan agar masyarakat tidak mendengarkan Al-Quran? Karena Al-Quran ini memiliki satu kemukjizatan yang sangat dahsyat. Tentu kita paham bagaimana sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an.
Ketika itu beliau belum masuk ke dalam Islam. Kurang apa hebatnya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Orang yang secara fisik sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Dikagumi. Sampai hebatnya Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahadi al-umarain. Ya Allah, jayakan Islam dengan satu di antara dua Umar. Ya, satu adalah beliau, ya, Umar bin Khattab, yang kemudian dikabulkan adalah satu, yaitu adalah Abu Jahal. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, sekelas Umar bin Khattab begitu mendengarkan ayat Al-Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, itu jatuh beliau, tersungkur beliau secara spiritual dan langsung mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Jadi Al-Qur'an mendengarkan saja itu memberikan satu suasana yang sangat dahsyat, luar biasa. Maka mereka menghimbau agar umat ini tidak mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan saja, audio saja. Itu mereka sudah risau. Jangankan kita, sahabat sekalian. Kan teman-teman di Gajah Mada, beberapa waktu yang lalu, ada santri Budi Mulia melakukan riset di laboratorium. Ketika misalnya meneliti bagaimana pengaruh tilawatul Quran terhadap pertumbuhan batang dan daun pohon cabai, yang masing-masing pohon cabai ada yang tidak diperdengarkan, ada yang diperdengarkan 50%, ada yang 30%, dan seterusnya. Itu ternyata pohon cabai saja dengan diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran itu pertumbuhan batang dan zat hijau daun itu yang ada di pohon cabai itu begitu dahsyat dan sangat signifikan. Hubungan antara ketika Al-Quran diperdengarkan di laboratorium, di pohon yang dari nol usianya, itu saja pohon bisa merasakan bagaimana spektrum, ya, bagaimana resonansi Al-Quran itu. Maka orang-orang kafir akan mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an, karena mereka tahu Quran ini dengan hanya didengar saja itu bisa memberikan sesuatu yang menakjubkan. Kalau orang kafir tidak sanggup menghalau umat Islam dari mendengarkan Al-Quran, mereka melakukan strategi yang kedua. Apa itu? Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Yang mereka lakukan adalah, kalau bahasa kita sekarang, melakukan kontra narasi. Kalau Quran mengatakan B, maka mereka mengatakan A. Quran mengatakan C, mereka mengatakan D. Kalau Quran mengatakan inna dina indallahil Islam, mereka akan katakan semua agama itulah relativisme. Apapun agama benar. Kalau Quran mengatakan pernikahan itu antara lanang dan wedok, mereka akan mengatakan ada pernikahan sama jenis. Kalau Al-Quran mengatakan kepatuhan kita absolut kepada Allah, maka mereka akan mengatakan ada kepatuhan kepada Tuhan-Tuhan yang lain, dan seterusnya. Dan hari-hari ini kita merasakan betul di negeri kita. Betapa banyak. Sampai hari ini orang-orang terhormat di negeri kita selalu mengkontradiksikan antara ayat-ayat konstitusi dan ayat-ayat kitab suci. Padahal masing-masing berada pada tempatnya masing-masing. Tidak perlu mendikotomi dan mengkontradiksikan antara Al-Quran dan ayat-ayat konstitusi. Itu sama saja dengan mempertentangkan antara Al-Khaliq dan makhluk. Al-Khaliq ada letaknya, makhluk ada letaknya. Ayat-ayat Al-Quran demikian kita muliakan ada letaknya. Ayat-ayat konstitusi yang ada di sistem hukum negara kita pun ada letaknya. Tapi inilah yang terjadi. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Katsir ketika membaca ini apa? Ya. Jadi kata beliau di sini, ya,
akan ada upaya untuk membuat, kalau bahasa kita tadi, kontranarasi. Ya. Dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Kalau zaman dahulu, klasik ya, zaman orang jahiliyah, ya mereka akan, kalau Quran ini dikatakan ini adalah kitab sastra, mereka bikin lagi tandingan-tandingannya. Kalau Al-Quran dikatakan macam-macam lah itu mereka lakukan. Tapi hari ini tentu tidak hanya berbentuk sastra atau bahasa, tetapi lebih pada konsep-konsep yang mereka susun dan selalu saja dihadap-hadapkan dengan Al-Quran. Dan ini masih kita rasakan pada hari ini. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, malam hari ini insya Allah ya, saya kira besok malam di Indonesia ini kita sudah mulai tarawih ya. Saya ingin menyampaikan ayat ini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Al-Hadid ayat 16. Belumkah tiba saatnya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, agar hati kita ini khusyuk ya, berzikrullah, zikir kepada Allah, menerima segala kebenaran yang datang dari Allah tanpa syarat ya, tanpa syarat ya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan ya, mengapa saya katakan tanpa syarat ya? Ketika idza qadallahu wa rasuluhu amran ya, an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Jadi sikap kita ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu persoalan, kita nggak ada lagi opsi-opsi yang lain. Jadi ini sikap kita seharusnya, tapi seringkali kemudian keimanan kita ini bersyarat. Keimanan kita ini seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia yang menyembah Tuhan itu di tepian. Apa makna di tepian? In asabu khairun yatama'an nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan dengan Al-Quran, dengan keimanan ini, dia nyaman berislam. Dia nyaman beriman. Tapi kalau kira-kira Islam dan keimanannya ini tidak menguntungkan secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain, maka dia yang qalaba ala aqibai. Dia akan berpaling. Ini orang-orang yang beriman secara pragmatis dan beriman secara fragmentatif, memilih-milih. Ya. Jadi saudara sekalian, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman dengan sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain. Itu fragmentatif, dipilih-pilih sesuai dengan kepentingan pragmatisnya. Ini tidak boleh. Ini adalah perilaku ahli kitab. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika membaca ayat ini, beliau menyatakan, makana baina islamina wa baina nawtibna bihadil ayat illa arba'un sinin. Antara keislaman kami dengan kami dicela ya, ditegur oleh Allah dengan ayat ini, Al-Hadid ayat 16. Itu enggak lebih, usia keislaman kami ini 4 tahun itu enggak lebih. Maka Masya Allah ya, tabarakallah fikum ya. Ketika teman-teman ini ingin menggelorakan Al-Quran ini, jadi penting juga kita bertanya, an-nas al-anfusana, kita tanya diri kita, sudah berapa lama kita membersamai Al-Quran? Dan mana Al-Quran yang menginspirasi hidup kita? Mana bagian Al-Quran yang 6.000 sekian ayat itu, yang 30 juz itu, yang menginspirasi bagi kehidupan kita? Kalau kita boleh bertanya lagi kepada diri kita, apakah kita pernah mengingat ada ayat yang pernah membuat kita menangis, teman-teman sekalian? Kalau kita pernah menangis di dalam hidup kita ketika mendengarkan Al-Quran, saya ingin bertanya, ayat apakah itu? Ayat apakah yang membuat kita menangis itu?
innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada pertanyaan, apa yang membuat kita ini bergetar? Ayat mana yang membuat kita ini merinding? Kan perlu bertanya teman-teman sekalian. Ini mumpung belum kita lagi masuk bulan Ramadan. Maka sahabat sekalian yang saya muliakan, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, beliau menyatakan, walamma kana al-imanu qismain, ketika iman itu ada dua bagian. Imanan kamilan yatarattabu alaihi al-madhu was-sana wal fawz at-tam. Ada ketika iman itu ada dua, ya. Ada dua kategori kata beliau. Ada keimanan yang sempurna di mana konsekuensi logis daripada itu adalah pujian, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemenangan, dijamin kemenangan oleh Allah. Wa imanan duna zalika. Dan memang yang kedua, ada iman yang memang tidak sampai setingkat itu. Maka Allah menyatakan innamal mu'minun. Innama itu lil hasr. Lil hasr itu untuk membatasi secara eksklusif. Ya. Jadi tidak semua orang mendengarkan Quran itu kemudian hatinya tergetar. Tidak semua orang mempelajari Quran itu kemudian dia bisa merinding di hadapan Al-Quran. Belum tentu. Ya. Jadi ini penting. Ya. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum khafat wa rahabat. Ada rasa takut yang sangat dahsyat karena kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Takut bukan takut natural, bukan. Tapi kalau ya kita kan merasakan teman-teman, kita punya orang tua deh gampangnya. Anda sekarang di Jepang. Nih Ridwan di Jepang. Orang tua kita di Jawa, di Jogja, di manalah gitu. Kan kalau kita ingin ini hanya bukan membandingkan, tapi hanya ilustrasi saja. Kadang kita ingin melakukan sesuatu, tapi sesuatu itu orang tua kita tampaknya enggak menghendaki, enggak merelakan. Apa sikap kita di Jepang? Apakah hanya karena orang tua kita tidak melihat kita semena-mena? Saya kira tidak. Masih ada rasa wajah orang tua itu luar biasa. Ini saya ingat kisah Yusuf alaihissalam. Ini contohnya. Yusuf alaihissalam, dan ini dalam ilmu komunikasi mungkin komunikasi intrapersonal ya. Komunikasi meta komunikasi dalam teorinya itu. Misalnya apa? Ketika Yusuf alaihissalam itu dijebak oleh Zulaikha ya. Istri seorang pemimpin yang berkuasa waktu itu, rahasia dijamin, tidak akan ada bocor dan seterusnya lah. Kata Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratan bisu. Kalau kita terjemah bebas, sebagai laki-laki nggak bisa aku membebaskan diriku dari seruan buruk daripada diri ini. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa dan diri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an menggambarkan di dalam surat itu, ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Digambarkan bahwa wanita ini yang istri dari penguasa itu sudah tidak sanggup lagi membendung hasrat biologisnya. Begitu juga Yusuf, wa hamma biha. Wahamma biha. Yusuf juga demikian alaihissalam. Tapi apa? Laula an ra'a burhana rabbi. Pada saat itulah, pada detik-detik Nabiullah Yusuf terjebak di dalam skenario yang sangat nista ini. Bagaimana menerjemahkan laula an ra'a burhana rabbi? Seketika beliau melihat ada petunjuk dari Allah. Di antara para mufassir mengatakan beliau dengan ketajaman spiritual dan emosi yang luar biasa waktu itu. Apa yang terjadi? Seolah-olah di situ ada Yakub alaihissalam. Wajahnya muncul. Hei Yusuf,
Di mana kau letakkan kehormatan keluarga kita? Kakekmu Nabi, ayahmu Nabi. Itu padahal tentu Nabi Yakub tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Tetapi ini saya ingin menggambarkan kepada kita, itulah namanya haibah. Kewibawaan. Jadi kita membangun rasa takut kepada Allah itu bukan semata-mata kita akan kena gempa seperti kemarin teman-teman saudara kita di Malang ya. Ya nih, semoga Allah meringankan musibah mereka, bukan itu. Atau seperti takutnya orang-orang yang tinggal di pesisir akan adanya tsunami, atau seperti takutnya kawan-kawan kita yang di utara Yogyakarta akan adanya erupsi Merapi, bukan itu. Jadi ada satu rasa itu, inilah yang membuat mereka kemudian sikap mental, ya, bahkan sikap moral seperti ini, itulah yang kemudian mengakibatkan zadathum iman. Ketika Quran ditilawahkan, apa yang terjadi? Zadathum iman. Iman ini bertambah. Sekali lagi kita bertanya, iman apa yang bertambah pada diri kita ketika Quran itu dibaca? Ini kan penting. Jadi wajilat qul idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Pertanyaannya, ayat mana? At-Taubah 124 125 sahabat-sahabat sekalian. Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Jadi kalau orang-orang beriman ini, coba ketika Quran satu surat diturunkan, siapa di antara kita bertambah imannya? Nah, adapun orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat dalam, ketika mereka mendengarkan surat-surat Al-Quran, mereka akan bertambah keimanan. Tapi coba ayat 125, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Kalau orang-orang yang ada di dalam kolbunya penyakit, nah ini dia, penyakit ini, kolbu ini penyakit ini. Apa yang terjadi ya? Kenistaan dalam hidup mereka akan bertambah lagi nista. Tidak mungkin Quran itu bisa mencerahkan kepada mereka. Wa matu wa hum kafirun. Dan kalau nanti mereka tidak segera recovery, mati pun mereka dalam keadaan kafir. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, fa ammal ladzina amanu fazadatum imanan ma'a imanihim. Bagaimana keimanan kita bertambah? Kata Imam Sa'di, bil ilmi biha. Ilmu kita tentang Al-Qur'an ini nambah. Wa fahmiha. Pemahaman kita tentang Al-Qur'an semakin bermutu dan berkualitas. Wa i'tiqadiha. Keyakinan kita tentang Al-Quran semakin dahsyat. Wal amali biha. Dan juga kegemaran untuk mengamalkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Warraghbah fi fi'lil khair. Gemar melakukan kebaikan-kebaikan. Wal inqifab an fi'li syarr. Dan selalu memproteksi diri dari keburukan-keburukan. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, indikatornya sangat jelas dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita membaca lagi hadis riwayat Muslim yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum ya berkumpul. Nah, kita malam ini pun berkumpul. Tapi berkumpul kita secara virtual, berkumpul kita secara online. Fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka mentilawahkan kitab Allah. Yatadarasunahu bainahum, kita pun malam ini juga mentadarus di antara kita. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali kedamaian jiwa, kebahagiaan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah, hidup mereka diliputi dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Wa haffatumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat, ya. Didatangi oleh para malaikat. Wa zakarahullahu fi man 'inda, malaikat akan menyebut kita. Jadi
teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini penting ya bagi kita untuk untuk saling mengingat. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah, ya. Suatu hari beliau minta, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, Iqra' aliyal Quran, bacakan Quran itu kepadaku. Ibnu Mas'ud menjawab, Aqra'ul Quran wa alaika unzil ya Rasulullah. Bagaimana mungkin aku membaca Quran sementara Quran itu diturunkan kepadamu? Baca, kata beliau, fa in uhibbu an asma'ahu min ghairi. Bacakan. Aku suka mendengarkan Al-Quran itu dibaca ya dari orang lain. Lalu dibacakan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, sampailah di penggalan ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana wahai Muhammad, pada saatnya nanti hari kiamat kami datangkan setiap rasul sebagai pemberi kesaksian, menjadi saksi atas umatnya, dan engkau kami hadirkan sebagai saksi atas umatnya. Rasul menyatakan, amsik, cukupkan, hentikan. Fa'idha ainahu tazriqan. Dan seketika Ibnu Mas'ud melihat kedua mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banjir air mata. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, sikap yang ingin kita bangun ya, bukan hanya seremonial acara seperti yang digalakkan oleh kawan-kawan ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Jadi orang-orang yang kami berikan anugerah Alkitab, mereka mentilawahkan Al-Quran, Alkitab itu dengan sebenar-benarnya tilawah, haqqa tilawati. Apa kata para mufassir ya? Di antaranya saya nukil kembali pandangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Kata beliau, walladzi nafsi biyadihi. Beliau bersumpah demi zat Allah yang jiwaku ada di tangannya, di bawah kekuasaannya. Inna haqqa tilawatihi, sesungguhnya tilawah yang sebenar-benarnya terhadap an yuhilla halalah, agar kemudian dihalalkan ya, kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an, wa an yuharrim haram, dan kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an, wa yaqra'uhu ya, wa yaqra'uhu ya, wa yaqra'uhu kama anzalahu Allahu wa la yuharriful kalim an mawadhi. Membaca Al-Quran apa adanya, tidak boleh melakukan distorsi, termasuk juga terhadap makna Al-Quran. Betapa sekarang ini para kaum cerdik cendekiawan ya, hanya karena maksud-maksud tertentu, hanya karena orientasi-orientasi tertentu, kemudian melakukan takwil yang tidak pada tempatnya, memaksa lagi ayat-ayat Al-Quran yang tidak pada makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tafsir seorang profesor ya sekarang, dulu ini juga menjadi ilmuwan yang saya kira banyak dikritik di Indonesia, tapi malah jadi profesor di Jeddah. Misalnya ketika la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, jangan dekati zina karena zina ini jalan kehidupan yang paling buruk. Dia menafsirkan zina yang diharamkan oleh Allah adalah zina yang dilakukan secara memaksa, intimidasi, paksaan, kekerasan. Tapi kalau seks demokratis, zina suka sama suka, maka itu diharamkan. Begitu juga narasi atau wacana yang menyatakan bagaimana orang-orang yang pacaran, perempuan itu dihukumi sebagai misalnya milkul yamin. Ya, tidak perlu menikah secara resmi, tapi dianggap sajalah kemudian sebagai budak piaraan yang diperlakukan sedemikian rupa. Ini saya kira pandangan-pandangan, dan banyak sekali teman-teman tahu, saya kira membaca bahkan lebih tahu daripada saya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya,
ketika membaca yatluna haqqa tilawati, kata beliau apa? Idza marra bi dzikril jannah sa'alallahu al-jannah. Ketika kita melintasi ada Al-Quran berkisah tentang surga, kita minta surga. Ketika Al-Quran berkisah tentang neraka, kita pun juga minta perlindungan dari Allah dari neraka. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu tabaraka wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, nampaknya kita perlu melakukan aktivasi di dalam struktur ya rohaniyah kita di masa sekarang ini. Kalau Allah menyatakan di dalam surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika la dzikra. Quran ini dipastikan absolut. Mesti Quran ini berdampak sangat luar biasa terhadap siapapun. Tapi syaratnya, liman kana lahu qalbun. Orang yang memiliki qalbu. Dan qalbu yang dimaksud adalah al-qalbul hayy. Qalbu yang hidup, bukan al-qalbul mayyit, bukan qalbu yang mati. Dan ingat, kalau ditanya di manakah Al-Quran itu diinstalasi oleh Allah di dalam diri kita, apakah di akal kita, di mata kita, maka Allah menyatakan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran itu dibawa oleh Jibril di dalam qalbu, bukan akal, bukan pikiran, tapi qalbu. Ya, jadi kalau Quran itu, coba lihat, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Mungkin ada orang meletakkan Al-Quran di kepalanya saja, ya, di telinganya saja, atau di matanya saja. Dia suka lagi bikin kaligrafi, dia suka mendengarkan saja, tapi hanya sebatas itu, audio visual saja, tidak lebih daripada itu. Maka tidak mungkin mendapatkan karunia Allah litakuna minal munzirin, agar itu termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Ingat loh, alarm. Siapa yang memberikan alarm tentang kemungkaran di negeri kita? Saya kira berat sekarang ini, di dunia bahkan. Jadi kalau ingin kita produktif dengan Al-Quran, maka kita harus reinstall Al-Quran. Bukan di kepala, bukan di hard disk kita, bukan. Tetapi ala qalbika. Karena memang Al-Quran diinstal oleh Allah di situ. Jadi syaratnya adalah apa? Liman kana lahu qalbun au alqas sam'a, mau menundukkan pendengaran, dengar Quran, karena orang modern sekarang ini nggak mau mendengar. Ya nggak mau, karena sudah merasa pintar. Ya. Kecerdasan artifisial kan sudah dahsyat sekarang ini. Dan mental kita di hari ini merasa pintar, padahal nggak pintar. Merasa soleh, padahal nggak soleh. Kesalehan artifisial. Kesalehan yang buat-buatan. Ya seperti artificial intelligence ya, yang kita kenal itu. Jadi berat sekali. Mau kita mendengarkan. Kalau mau mendengarkan itu kan kita harus menundukkan berbagai macam egoisme kita dan macam-macam itu. Wa huwa syahid. Syahid itu apa? Ya bukan hanya mendengar, tapi hatinya itu memiliki kesiapan. Jadi tanpa ini tidak mungkin. Al-Quran mau ditulis dengan tinta emas sekalipun, saya kira tidak mungkin. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala, sahabat sekalian, fa'idha hasalal mu'athir, ketika sesuatu yang meninggalkan bekas di dalam diri kita itu Al-Quran. Ya, ini dapat jelas kita, Al-Quran ada di tangan kita sekarang. Wal mahallul qabil, dan tempat yang menerima, yaitu al-qalbul hayy. Ini adalah kolbu yang hidup, kata beliau. Wa wija syarat, ada juga syarat yang lain. Apa itu? Al-isgha, mau mendengarkan, mau menyimak, mau mendengarkan narasi Quran, tinggalkan narasi-narasi yang lain. Mau kita itu. Dan hati kita ini nggak sibuk dengan yang lain. Kita fokus kepada Al-Quran. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ini bisa kita lakukan, hasalal intifa' wa tazakkur. Kita akan bisa mengambil manfaat dan kita bisa mengaktifasi zikrullah di dalam qalbu kita. Ketika Allah menyatakan innahu laqur'anun karim,
Sungguh dia adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, yang ada dalam kitab yang demikian terjaga. La yamassuhu illal mutahharun. Ini surat Al-Waqiah 77 sampai 79. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Di sini luar biasa. Apa kata Imam Taimiyah rahimahullah? Idza kana waraquhu la yamassu illal mutahharun. Kalaulah lembaran-lembaran Al-Quran tidak pantas disentuh kecuali oleh orang-orang yang telah tersucikan, maka ada sunnah kita toharoh dulu sebelum megang Quran. La yahtadi biha fama'anihi. Kalau lembarannya saja, lembaran mushaf tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang sudah bersuci, maka fama'anihi, makna Al-Quran, la yahtadi biha, tidak akan pernah dapat mengambil petunjuk dengan makna Al-Quran illal qulubut tahirah, kecuali kolbu-kolbu yang tersucikan. Wa idza kana al-malak, dan kalaulah seorang malaikat la yadkhulu baitan fihi kalbun, tidak berkenan masuk ke dalam rumah di mana rumah itu ada seekor anjing, fal ma'anil lati tuhibbuhal malaika, maka makna-makna Al-Quran yang begitu dicintai oleh para malaikat, la tadkhulu qalban, tidak akan pernah masuk ke dalam qalbu fihi akhlaqul qilab, di mana pada diri yang mempunyai qalbu itu terdapat akhlaknya anjing al-mazmumah, akhlak yang buruk. Dahsyat sekali menurut saya. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan ya, lagi saya bacakan di sini, kama annal lauhal mahfuz allazi kutiba fi huruful Quran la yamassuhu illa badanun tahir, sebagaimana lauhul mahfuz di mana di situ ditulis huruf-huruf Al-Qur'an tidaklah disentuh kecuali oleh badan yang suci. Fama'anil Qur'an la yazuquha, ya, la yazuquha illa al-qulubut tahirah, maka makna-makna Al-Qur'an tidak akan dirasakan nikmatnya kecuali oleh kolbu-kolbu yang suci. Wahya qulubul muttaqin, itu adalah kolbunya orang-orang yang bertakwa. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan ya, sangat dahsyat. Lagi Imam Mas'ud saya catat di sini, innadil qulub awiyah. Kolbu-kolbu kita ini adalah ibarat bejana, kata beliau. Fa ashghiluha bil Qur'an. Isi bejana-bejana ini dengan Al-Qur'an. Wala tusghiluha bi ghairi. Jangan kita penuhi bejana-bejana ini dengan selain Al-Qur'an. Muaz ibnu di sini Muaz bin Jabal ibnu Mas'ud. Jadi terakhir mohon maaf teman-teman sekalian, saya sampaikan pernyataan Al-Imam bin Mas'ud rahimahullah tabaraka wa ta'ala, yang bagi liqari'il Qur'an, bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an ya, seyogyanya an ya'rifa bilailihi idan nasu naimun. Monggo ketika orang tidur di malam hari, kita sisakan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Wa binaharihi idan nasu muftirun. Ya. Ketika orang-orang sibuk makan, ya kita sempatkan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Wa bibukaihi idan nasu yadahakun. Ketika orang banyak sekali tertawa, terbahak-bahak, monggo kita sibukkan diri kita dengan meneteskan air mata ketika kita bermuamalah dengan Al-Qur'an. Wa biwara'ihi idan nasu yakhlitun. Ya, kita harus memegang sikap wara' ketika orang begitu tanpa batas ya menjalani kehidupannya di dunia ini. Wa bisumtihi idan nasu yakhudun. Ketika orang bersenda gurau, ketika orang beradu argumen ya, berdebat kusir, kita seharusnya lebih banyak mengambil sikap diam. Wa bi khusyu'ihi ilan nasi yakhtalun. Kita tetap khusyuk ketika orang saling membanggakan diri, sombong dengan dirinya kepada orang lain. Wa bi huzni ilan nasi yafrahun. Bahkan ketika orang penuh bahagia tawa, kita harus merasakan kesedihan ya. Wa yanbaghi liqari'il Qur'an yakuna bagian mahzunan hakiman haliman mustaqinan. Wa la yanbaghi liqari'il Qur'an yakuna jafian wala ghafilan wala sakhaban wala siyahan wala hadidan. Jadi tidak pantaslah bagi orang-orang yang mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, tidak pantas kita kemudian garing terhadap Al-Quran kita. Tidak pantas kita bersikap lalai, tidak pantas kita bertutur kata yang tidak semestinya ya. Dan tidak pantas pula kita berlaku kasar, berlaku keras. Nah,
Jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, saya kira sudah cukup banyak yang saya sampaikan khusus pada Al-Quran ini. Mudah-mudahan ya pada besok malam kita akan awali, saya tidak tahu kalau di Jepang ya, tapi Indonesia insya Allah mudah-mudahan tidak ada perbedaan pandangan, besok kita mengawali Ramadan kita ya. Mudah-mudahan Syahrul Quran betul-betul kita niatkan berarti benar kita harus reinstall Al-Quran ini ya. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf ya atas segala kekurangan. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.